Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Griska Adelia dari kelas 11 TJA 1 absen 13. Di sini saya akan membacakan rangkuman dari KD 3.19 pelajaran PPKN. Jadi, pada KD 3.19 PPKN, pada pembelajaran pertama membahas mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi. Usaha untuk mengganti Pancasila sudah pernah dilakukan sebanyak 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu pertama pada pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuannya yaitu membentuk Republik Soviet di Indonesia. Yang kedua yaitu pemberontakan DITII yang menginginkan pembentukan NII atau Negara Islam Indonesia, dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Lalu pada poin kedua ada ancaman di bidang politik. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Gerakan separatis atau separatisme kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia antara lain, yang pertama Republik Maluku Selatan atau RMS, yang kedua Gerakan Andi Aziz, dan yang ketiga PRRI atau Permesta. Pada poin ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Untuk ancaman internal, contohnya adalah inflasi, pengangguran, kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Lalu untuk ancaman eksternal, contohnya yaitu ketergantungan terhadap asing, daya saing yang rendah, dan juga kinerja ekonomi yang buruk. Pada poin 4, yaitu ada ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Lalu pada poin kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Ancaman militer dapat berupa yang pertama pelanggaran wilayah dan yang kedua aksi teror. Lalu pada pembelajaran kedua di KD 3.19 membahas mengenai strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta ketahanan nasional. Strategi dalam menghadapi berbagai ancaman dapat menggunakan berbagai cara. 1. Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHAN-KAMRATA. Lalu, yang kedua, diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Yang ketiga, terdapat 3 perspektif atau sudut pandang terhadap ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi, yang kedua, ketahanan nasional sebagai pendekatan, dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai kondisi memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala ancaman dan gangguan. Lalu untuk ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode atau cara menggambarkan pendekatan integral. Dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek atau isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Lalu yang ketiga ada ketahanan nasional sebagai doktrin. Ketahanan merupakan konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan negara. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda ditinggalnya konsep kekuatan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.